Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah energi kamu di bulan Maret. Apakah yang akan terbaca? Kita akan cek energi kamu di bulan Maret ya. Baik itu finansial, bacaan secara general juga ya, dan percintaannya kamu. Tapi ingat, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan sampel kartunya, cek energi kamu di bulan Maret ya. Kita akan coba bahas ini secara general. Nanti kita juga akan baca secara asmara dan finansialnya kamu. Oke, ada 3 kartu. Oh, kita akan buka dulu semua ya. Ada sack, ada bull, ada mule, bull mule. Oke, kita ambil 3 lagi. Di bulan Maret, apakah yang terbaca? Oke. Ada parrot. Someone will gossip about all your secret. Nah, ini ya, ternyata di bulan Maret kamu akan mendengar ya, mendengar orang-orang yang menggosipin kamu. Oke. Dan nanti di bulan Maret aku juga melihat ya, ada kelihayan dari diri kamu. Maksudnya itu keahlian kamu ataupun intuisi kamu akan ngerasain bahwasanya ada seseorang yang mungkin selama ini ngomongin kamu di belakang. Itu akhirnya akan terungkap. Kamu akan mendengar ya. Entah itu mungkin mendengar dari teman yang satu atau teman yang lain ya. Dari seseorang teman yang ini mungkin saja seseorang itu tidak menyukai kamu. Oke. Nah, aku melihat itu. Mhm. Apa yang terbaca selanjutnya? Apakah gosip-gosip itu akan mempengaruhi hidup kamu ke depan? Nah, kita akan coba lihat di sini. Ataukah seseorang yang menggosipin kamu ada rasa benci atau ada rasa iri terhadap kamu karena mereka mungkin tidak bisa seperti kamu. Mungkin ada beberapa orang ya nantinya ya. Jadi kalau aku rasakan ya bulan Maret itu energi kamu itu cukup besar ya. Seakan-akan besarnya gini ya, kamu itu bisa menarik perhatian banyak orang. Makanya, sehingga banyak orang-orang yang mulai nih, "Ah, kok bisa ya dia itu pacaran sama si itu, si anu," gitu ya. "Kok bisa ya dia nikah sama itu," atau baik kamu yang menikah, "Oh, rumah tangganya itu lagi berkonflik loh," atau apa gitu ya. Nah, terkadang ya ada orang ngomongin kamu tidak berdasarkan fakta ya. Itu yang aku rasakan di sini. Oke. Ini juga ada di personal strength and pace that assure success. Nah, aku juga melihat ya bahwasanya Capricorn di sini kamu akan benar-benar sukses. Ya, ada personal kamu yang benar-benar kamu miliki dan itu yang akan mempengaruhi keberhasilan kamu nantinya. Mungkin saja kekuatan yang tidak kamu miliki selama ini itu muncul secara tiba-tiba, ya. Karena ya kamu mungkin akan lebih berhati-hati lagi menghadapi, masa depan, ya, yang mungkin apalagi di sini kamu udah mendengar bisikan-bisikan tetangga ya, yang buruk tentang kamu, atau ada juga sih yang bagus-bagus. Nah, itu sebenarnya kamu jadikan acuan untuk kamu berkembang, kamu jadikan acuan untuk kamu membuktikan kalau kamu itu bisa sukses loh, gitu loh. Jadi apa yang mereka katakan buruk tentang kamu, nah mereka salah. Nah, itu yang akan kamu buktikan di sini. Kami tuh punya kekuatan yang cukup luar biasa di sini. Oke? Nah, di sini ada Cracked Cup. Dissatisfaction with life. Nah, aku melihat beberapa dari kamu ya di bulan Maret itu ada terjadi ya mungkin konflik dengan pasangan atau mungkin lagi kok tiba-tiba aja dia menghilang ya. Arti kata ada yang hancur. Sehingga kamu merasa
tidak puas dengan apa yang terjadi pada kamu saat itu, ya. Tapi itu ya, kamu, dengan adanya ini, kamu tidak akan menyerah gitu. Kamu berusaha untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu kamu akan lebih berhati-hati lagi di masa yang akan datang atau di bulan Maret itu kamu akan punya pikiran-pikiran positif sehingga nantinya jikapun ada hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan, kamu anggap itu adalah bunga kehidupan kamu. Kamu anggap itu adalah sebuah proses kamu, ya. Jadi kamu tidak akan terlalu baper lagi, kamu tidak akan terlalu bucin lagi kalau kalau ini dalam percintaan ya. Mungkin saja ada seseorang yang mungkin dalam hidup kamu itu yang sudah menyakiti kamu, sudah mengkhianati kamu, ya. Tetapi ya itu tidak menjadi alasan bagi kamu untuk merasa harus stuck. Walaupun memang kamu di sini tidak puas ya dengan apa yang terjadi. Karena apa? Aku sudah berusaha sih sebaik mungkin, tapi nyatanya semua itu ya tetap harus hancur gitu. Tapi ya, kamu orang yang sudah berpikir positif, jadi menerima sebuah keadaan itu ya dengan positif. Hati kata ya nggak apa-apa gitu loh. Aku akan bisa bangkit, aku akan bisa membaik, aku akan bisa healing, menyembuhkan keadaan aku gitu. Oke? Di sini ada spill. Heart that's over what you no longer have. Ada hati yang benar-benar sakit di sini. Ya, sakit sekali. Sakit ini karena apa? Karena kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai atau kamu tidak bisa memiliki apa yang kamu inginkan, ya. Nah, itu yang buat kamu merasa sakit, benar. Apalagi ada beberapa dari kamu nantinya di bulan Maret, kamu akan ngerasain bagaimana rasa kehilangan itu seperti apa. Apalagi, oh aku sudah berjuang, aku sudah berusaha untuk dia, tapi nyatanya balasan dari dia itu apa gitu loh. Nah, jadi kamu merasa kayak ada sesuatu hal-hal yang tidak bisa kita paksakan untuk kita miliki. Nah, itu kamu memahami sangat, sangat memahami. Makanya aku katakan di bulan Maret, kamu akan memiliki pikiran-pikiran positif. Kamu akan bisa melangkah penuh dengan kehati-hatian. Kamu tidak akan gegabah lagi. Ya, apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu putuskan, kamu akan memikirkan terlebih dahulu. Walaupun nantinya hati kamu akan merasa tersakiti atau terabaikan ataupun yang lainnya, kamu tidak akan mempermasalahkan itu demi masa depan kamu nantinya yang cemerlang, ya. Oke. Ini ada more. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Di bulan Maret, kamu akan melihat ada seseorang nantinya yang benar-benar keras kepala gitu ya, dan dia mungkin tidak mau, mengikuti apa yang mungkin kamu anjurkan, seperti itu. Atau bisa saja ini kamu, ya, di mana kamu yang sedikit keras kepala, kamu tidak mau diatur ya ataupun apa. Nah, ini ada keadaan bisa vice versa jika kamu yang memiliki pasangan. Tapi jika kamu yang sudah menikah, entah itu anak, entah itu, pasangan ataupun siapa, ada di antara kamu, ya mungkin di sekeliling kamu ada seseorang nantinya yang sulit untuk kamu arahkan. Sulit dia sulit untuk menerima masukan-masukan, dia nggak bisa nerima kritikan juga ya, ada seseorang itu seperti itu. Kamu akan merasakan, "Oh ternyata dia seperti ini ya karakternya, dan aku baru tahu," gitu loh. Entah itu mungkin dalam satu pekerjaannya kamu, orang-orang yang mungkin rekan kerja kamu, ataupun yang ada dalam keluarga kamu ada, dia itu keras kepala banget gitu loh, tidak bisa diatur, sulit dibilangin, nggak mau diberikan nasehat ya. Tapi padahal ya kalau kita mau mendengarkan nasehat-nasehat yang positif, hidup kita akan positif. Apalagi bagi kamu yang sering liatin tarot nih, udah sering liatin tarot, banyak pesan-pesan positif, tapi justru malah nggak mau untuk, melakoni gitu ya. Nah itu juga kapan kita bisa akan berubah kalau seperti itu. Nah itu yang terpenting ya, oke. Ini ada take care or there will be a loss of material wealth. Nah, aku melihat kamu akan benar-benar yang kayak berhati-hati banget gitu ya. Dalam hal apapun. Berhati-hati ini mungkin dalam konteks dimana kamu yang dulu pernah kehilangan sesuatu hal yang mungkin kamu cintai, kamu sayang ya. Itu ya hilang atau pergi dari kamu.
Nah, di situ kamu akan lebih berhati-hati lagi ya untuk menghadapi suatu kehilangan nantinya. Jadi jika kamu mungkin di bulan Maret ketemu dengan seseorang ya, nanti kita akan lihat ya dari percintaannya kamu dan lain sebagainya. Nah maka jika kamu ngerasain kalau dia itu adalah orang yang baik, tulus, ya jagalah dia. Berusaha untuk menjaga hubungan itu. Caranya bagaimana? Ya saling pengertian, saling memahami, saling menerima keadaan, saling menerima kekurangan. Karena dengan begitu hubungan kita akan jadi langgeng. Ya, seperti itu, oke? Ini juga ada do not back down from appreciation, show strength and fortitude. Nah, ini benar-benar ya, kamu akan mengalami suatu titik di mana kamu tidak akan menyerah gitu loh. Walaupun dulu-dulu di masa lalu kamu sempat untuk menyerah, kamu tidak akan mundur lagi. Walaupun mungkin ada jalan yang terjal, ada gunung yang menghalangi, kamu mungkin tidak akan mundur. Kamu tidak akan stop jalan kamu akan terus berjalan. Ya, karena apa? Karena kamu punya tujuan. Kamu juga ingin memperlihatkan kekuatan, ya, kekuatan kamu di mata orang-orang yang mungkin dulu pernah tidak menghargai kamu, dulu pernah mencaci maki kamu, dulu pernah menghina kamu. Sekaranglah waktunya aku untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ya, ini yang akan kamu katakan. Oke. Kita akan lihat ya dengan kartu tarot. Seperti apakah yang terbaca untuk selanjutnya? Kita akan coba cek di sini. Oke, teman-temanku semuanya, fokus ke kartu ini apakah yang terbaca untuk energi kamu di bulan Maret ya. Di sini ada karma. Wow. Jadi di bulan Maret aku melihat kamu akan mendapatkan sebuah karma. Karma apakah itu? Bisa saja karma baik, bisa saja karma buruk. Sesuai dengan apa yang sudah kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Oke, kita akan coba lihat apa yang terbaca. Untuk zodiaknya yang terkoneksi dengan kamu, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Leo. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Jadi di kartu Nine of Cups, ini Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ini menggambarkan mulai ada kepuasan dalam diri kamu. Ini terlihat ya, senyum di bibir kamu, seolah-olah di bulan Maret nantinya yang kamu dapatkan itu adalah karma baik. Ya mungkin dulunya kamu merasa sulit untuk memilih atau menentukan pilihan. Sekarang kamu sudah tahu nih mana yang harus kamu pilih. Ya, karena mungkin saja di masa lalu itu banyak waktu kamu yang terbuang sia-sia. Ya, mungkin hubungan yang tidak pasti, hubungan yang tidak jelas ya, hubungan yang saling menyakitkan, dan pada akhirnya di bulan Maret itu kamu sudah bisa untuk memahami tidak ada satupun yang mungkin di masa lalu itu yang bisa diandalkan. Nah, namun di bulan Maret kamu akan ketemu dengan seseorang yang mungkin akan membuat kamu tersenyum manis. Semoga ya, aminkan saja. Oke. Karena aku juga melihat di sini ada Nine of Swords. Ada pemikiran kamu yang seakan-akan aku nggak tahu nih solusi apa yang harus aku tunjukkan. Pernah sih kamu berada di titik di mana kamu sulit untuk berpikir. Sehingga kamu lebih ke pasrah saja untuk apa yang terjadi pada hidup kamu. Nah, namun di bulan Maret nantinya kamu akan disibukkan dengan berbagai macam suatu kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan, entah itu mungkin dalam hal finansialnya kamu, pekerjaannya kamu ya. Seolah-olah muncul ide-ide baru yang selama ini ada dalam kepala kamu tapi sulit untuk kamu keluarkan. Namun di bulan Maret ya mungkin saja karena ada kepuasan dalam diri kamu. Nah, rasa ketakutan kamu atau pikiran kamu yang mungkin kayak terbatas itu akan hilang seketika. Karena ada hati atau perasaan yang benar-benar membangkitkan gairah sehingga akhirnya hal-hal negatif itu akan hilang. Oke? Nah, ini yang aku rasakan dari energi kamu di bulan Maret. Di Queen of Swords
Aku melihat kamu itu merasakan, aku butuh mempersiapkan masa depan dari sekarang. Nah, apalagi mungkin bagi kamu yang punya kekuasaan. Ada beberapa dari kamu yang saat ini akan mendapatkan promosi jabatan ya. Kamu akan ya suara kamu akan didengar. Kamu akan berkuasa di sini, tapi kuasanya kamu tidak membuat kamu menjadi sombong dan angkuh. Ya, itu hebatnya kamu. Oke? Kamu tetap orang yang berjiwa besar, orang yang merakyat begitu ya. Kalau kamu seorang, orang yang hebat, ya kamu tidak tidak akan sombong dan kamu akan mudah berbaur dengan siapapun. Selagi itu bermanfaat untuk kamu, kebaikan gitu loh. Bukan bermanfaat untuk keuntungan pribadi, enggak ya, untuk kebaikan bersama. Ya, kenapa tidak? Oke? Ini. Nah, jadi mungkin di bulan Maret kamu juga harus berhati-hati. Berhati-hati dengan apa? Seven of Swords. Ini ada mungkin orang-orang yang penuh rahasia. Orang yang menyimpan rahasia dari kamu. Ya, orang-orang itu seperti apa? Mungkin saja teman-teman seperjuangan kamu, ya, teman-teman kerja ataupun teman nongkrong. Ternyata mereka merahasiakan sesuatu hal dari kamu. Jadi mungkin ya kalau kamu melihat teman-teman kamu itu kayak udah yang ada yang aneh-aneh gitu ya, mungkin saja ada yang dirahasiakan dari kamu dan itu kamu harus berhati-hati. Intinya jangan sampai kamu kecolongan untuk hal-hal yang nantinya merugikan kamu gitu loh. Jangan-jangan yang dirahasiakannya adalah untuk menghancurkan kamu, begitu. Karena banyak orang-orang yang menggosipkan kamu, otomatis dong banyak pro dan kontra. Nah, di situ akhirnya kamu memahami, mungkin lebih menjaga jarak atau lebih untuk tidak terlalu, apa ya, kalau cinta sih jangan terlalu bucin lah gitu, atau jangan terlalu baper gitu ya. Nah, biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja. Karena mungkin dengan begitu akhirnya orang-orang yang awalnya punya niat jahat, nah itu akan diurungkan niatnya ya, oke? Nah, di bulan Maret aku juga melihat dari keuangannya kamu, akan ada sedikit goncangan. Akan ada kerikil-kerikil ya kecil nanti yang akan runtuh di, hadapan kamu. Dan kerikil itu mungkin cukup mempengaruhi keuangannya kamu mungkin saja. Karena orang-orang bergosip itu berdampak kepada mungkin, apa ya, kesempatan kamu untuk promosi jabatan. Ya ada mungkin atasan kamu yang apa, mendengar buruk tentang kamu, yang tadinya kesempatan kamu ada, ya hilang seketika gitu loh. Otomatis itu berdampak kepada keuangannya kamu juga. Sementara selama ini aku sudah banyak habis-habisan ya untuk, promosi jabatan, arti kata ya menunjukkan kualitas aku, ya mungkin itu juga butuh modal, begitu. Nah, tapi di situ akhirnya kamu sadar, ternyata tidak semua orang itu kita katakan ya baik ya. Terkadang ya orang-orang kita anggap baik, itu menusuk kita dari belakang. Nah, itu yang kamu rasakan. Oke? Di sini ada desan. Tapi yakinlah, desan ini ya, ini akan menyinari kamu. Dia akan menunjukkan kamu jalan yang benar atau akan membimbing kamu kepada arah jalan yang benar. Jalan yang benar-benar akan kamu lewati nantinya ya. Nah ini dia, arti kata masih ada kesempatan untuk kamu. Selagi kamu masih bertahan dalam kondisi itu, walaupun sakitnya kamu rasakan, tapi setidaknya kamu akan menemukan jalan yang benar. Semesta akan mengiring kamu kepada suatu keadaan yang benar-benar stabil nantinya. Entah itu stabil keuangan, stabil, percintaan dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu, nggak apa-apa, kalau nggak hari ini masih ada besok, ya. Terkadang kan kita merasa, kalau aku udah gagal hari ini, aku malas gitu loh, aku malas untuk berjuang. Nah, tapi kita akan lihat ya, pesan-pesan yang ada di kartu ini. Karena nggak bisa terbang, kita akan ambil aja. Gagal itu disimpan buat dipelajari, bukan dibawa selamanya. Jadi jika kita pernah gagal, ya pasti dong semua orang itu pasti punya gagal. Pasti ada gagalnya. Tapi ya jangan disimpan. Jangan masa itu jangan diratapi. Jangan dijadikan habit ya bagi kamu gitu loh. Tapi sekarang jadikanlah itu sebagai motivasi bagi kamu atau pelajaran bagi kamu untuk menata masa depan, oke? Wah, panjang sekali. Menyerah sama takut itu, ya, menyerah sama takut itu sifat bawaan manusia. Yang membedakan manusia yang hebat dengan yang biasa aja itu mereka bisa mengatasi rasa takut dan mudah menyerah mereka. Hmm, tuh aku sedikit memahami ya.
ya menyerah. Kita jangan menyerah gitu loh. Kalau kita menyerah itu adalah sifat manusia yang mungkin buruk ya, dan jangan kita jadikan itu sebagai sifat bawaan kita, sebagai habit bagi kita. Tapi jadikanlah itu sebagai motivasi bagi kita untuk bisa bangkit. "Oh, aku nggak mau nih tidak dihargai, aku tidak mau tidak dianggap. Sekarang aku harus tunjukkan kalau aku itu layak diperhitungkan di sini." Begitu, oke. Apalagi? Proses tidak akan mengkhianati hasil, asal kitanya jangan mengkhianati proses, iya nggak sih? Nah, jadi kalaupun saat ini proses itu belum belum selesai, ya kita lanjutkan besok, karena pasti akan ada hasil dari proses yang kita lewati, ya, oke? Nah, itu ya, buat teman-temanku yang terkoneksi dengan reading ini, kita akan coba lihat apalagi selanjutnya. Kebalik. Kadang lebih baik nganggur sih daripada sibuk ngurusin orang. Iya. Nah ini tadi tentang gosip. Ada orang-orang menggosipin kamu, kamu pasti ngatain, "Kenapa sih sibuk aja dengan urusan mereka," gitu, urusan orang, urus tuh diri sendiri gitu ya. Nah intinya ya lebih baik kita nggak ada kerjaan, lebih baik kita merenung aja di kamar daripada kita harus ngurusin orang, kan capek tuh pikiran kita. Apalagi orang yang diurus itu udah sukses, sudah kaya raya gitu ya. Nah kita itu mau jadi apa gitu, oke. Coba deh bangun jam 2 sampai jam 4 pagi, terus ngobrol sama diri sendiri, buat list cita-cita, seru ya, seru. Karena dengan begitu kita akan termotivasi, "Oh hari ini aku harus, fokusnya ke sini dulu ya, hari ini aku harus mencapai target segini, marketingnya segini, income-nya segini," gitu ya, omsetnya segini gitu. Kamu benar-benar akan merasakan bagaimana cara untuk mengusahakan untuk mendapatkan itu semua, ya. Tenang saja, hidup nggak perlu selalu jadi juara, yang penting berusaha maksimal aja. Jadi mungkin, kita ini dituntut untuk selalu, memberikan yang terbaik ya. Udah maksimal rasanya, ya udah lakukanlah. Karena, semoga itu akan menjadi ilmu bermanfaat buat kita semua. Oke teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, apapun terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Dadah.